MG listeners, kami akan mengulasnya lebih dalam bersama dengan jurnalis media Indonesia, Eko Suprihatno. Selamat pagi Mas Eko, salam sehat. Selamat pagi juga nanti, salam sehat juga. Terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio pagi hari ini Mas Eko. Iya. Baik, Mas Eko sempat viral nih Mas tentang rombongan sepatu roda yang beraksi di jalan raya. Nah kalau menurut Mas Eko sendiri, melihat hal ini seperti apa Mas Eko? Saya melihat dari perspektif sebagai jurnalis aja lah ya. Jadi paling tidak mereka memang salah karena melakukan itu di jalan raya. Tetapi mereka juga tidak bisa 100% disalahkan gitu ya. Karena memang kondisinya yang memang mengharuskan mereka harus berlatih. Di sisi lain, memang ada satu hal yang ya menurut saya memang harus ada diperbaiki lah dalam sisi komunikasinya ya. Kasihan, kalau dari sisi atlet kan kasihan mereka sudah lama tidak latihan, padahal ini adalah salah satu cabang yang menurut saya cukup potensial. Jadi memang harusnya memang ada koordinasi dengan aparat berwenang. Jadi Mercy kalau bisa digambarkan sepatu roda ini kan seperti juga balap sepeda ya, ada nomor jalan raya. Kalau ini kan ada nomor maraton, seperti juga di atletik ada nomor maraton juga. Tentu saja ini memerlukan tempat latihan yang juga tidak biasa gitu. Artinya ini memang harus di jalan raya, tetapi paling tidak dalam kondisi seperti ini, dalam konteks keselamatan umum, memang harus ada yang namanya koordinasi dengan aparat keamanan, kepolisian lah dalam hal ini. Tentu saja Serosi DKI Jakarta harus memberitahukan kepada pihak berwenang bahwa mereka akan melakukan pelatihan seperti ini. Oke, baik, berarti tidak bisa dibenarkan tapi juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para atlet. Perlu ada komunikasi antara berbagai pihak ya Mas Eko. Nah Mas Eko kan tadi juga katakan ya Mas ya, ini perlu ada komunikasi bagaimana sebaiknya latihan ini di jalan raya ini seperti apa Mas. Nah Porseri bilang sebenarnya sudah 4 tahun lalu nih latihan di jalan, namun kenapa baru sekarang viral dan dipanggil oleh kepolisian begitu Mas Eko? Sebetulnya kalau Perserosi memang saya beberapa kali melihat mereka berlatih, tapi karena ini kondisi dulu mungkin tidak terlalu tidak terlalu dapat perhatian gitu ya. Tetapi ketika kemudian media sosial sudah begitu masif peredarannya, ini mau nggak mau memang harus jadi perhatian serius ya, semua pihak. Koordinasi yang saya maksudkan di sini adalah sesuaikan kita mempunyai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas jalan raya. Nah ini tentu saja pihak Perserosi juga bisa berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Mungkin mereka bisa meminta pengawalan dalam konteks ini adalah untuk membantu. Jadi dalam artian ketika sudah ada pengawalan, tentu saja ini bisa kita dilakukan gitu ya. Jadi paling tidak aparat kepolisian itu bisa mengamankan lokasinya. Karena bukan hal yang aneh sebetulnya menutup jalan raya ya untuk kegiatan olahraga gitu, apalagi kalau dalam skupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetapi juga harus diperhatikan bagaimana kepentingan umum yang tidak boleh diabaikan gitu. Yang penting adalah di sini komunikasi kok. Baik, yang paling penting komunikasi. Sebenarnya bisa aja ada pengawalan untuk para atlet sepatu roda ini bisa berada di jalan protokol ya. Betul, jadi mungkin tidak di protokol ya, kalau protokol terlalu terlalu berlebihan barangkali ya. Atau kemudian bisa minta satu tempat katakanlah kemarin kalau saya tidak salah itu di Sunter itu memang sudah ada lokasinya, tetapi kalau belum dibuka dan baru Senin ini dibuka. Nah kalau memang kondisinya seperti itu dan ingin tetap berlatih, tentu saja bisa minta misalnya di daerah Kemayoran, itu kan lahannya juga cukup luas. Dan itu kan bisa digunakan. Artinya lalu lintasnya dia tidak terlalu ramai dan mereka juga bisa berlatih dengan tenang dan aparat kepolisian pun juga bisa membantu gitu. Baik, bisa memilih jalan-jalan atau lokasi-lokasi yang memang sudah ditetapkan ya Mas Eko, antara atlet sepatu roda dengan kepolisian ini bisa bekerja sama nih untuk menggunakan jalan-jalan tertentu jika memang ada kepentingan promosi atau ingin latihan di jalan ini sebenarnya bisa ya Mas? Sangat bisa, karena kan polisi kan punya diskresi, artinya mereka dalam bertugas itu kan dilindungi oleh undang-undang. Tentu saja kalau memang itu dibutuhkan, apalagi bukan untuk kepentingan pribadi ya, dan ini kan juga untuk kepentingan bangsa, kepentingan yang memang lebih luas lagi gitu. Kalau memang itu ada atlet nasional, itu ada atlet daerah yang sedang
berlatih untuk pertandingan, bukan untuk gaya-gayaan lah ya. Jadi itu memang harus dibantu gitu ya. Jadi menurut saya ya memang kita juga nggak bisa kemudian asal mengecam saja tanpa kita tahu persoalannya gitu. Baik. Mas Eko, kemarin juga disebutkan bahwa alasan mereka latihan di jalan raya ini karena Jakarta International Roller Track Arena atau JIRTA ini tempat latihan mereka ditutup saat Lebaran 2022. Apakah hal ini bisa menjadi pemakluman untuk melakukan latihan di jalan raya, Mas? Enggak juga, karena ditutup kan bisa ada alternatif lain. GBK itu kan bisa dikomunikasikan. Dulu sering sekali yang namanya atlet-atlet sepatu roda roller skate itu berlatih di seputaran GBK. Jadi mereka kan bisa berkoordinasi dengan pengelola GBK untuk berlatih di situ. Dan itu bukan sekali dua kali. Dulu kami juga sering melihat bahwa atlet sepatu roda itu sering sekali latihan di sana gitu. Oke, berarti selain JIRTA bisa ada alternatif tempat latihan lain yaitu di GBK ya, Mas? Betul, di Senayan itu kan banyak sekali lah, yang cukup luas gitu ya. Asalkan sekali lagi, asalkan memang ada woro-woronya lah, dan kemudian ada pemberitahuan dan komunikasi yang baik, itu menurut saya tidak jadi masalah gitu. Baik, Mas Eko, kalau mereka kemarin memang viral karena latihan di jalan raya dan saya juga tonton videonya, disempat ke tengah-tengah jalan raya, lalu ke samping lagi, lalu ke tengah lagi. Nah, ini apakah sikap arogansi, Mas, seperti yang disebutkan oleh Wagub Jakarta Riza Patria, atau ada alasan lain mereka tidak menggunakan tempat yang lebih aman tapi di jalan raya nih, Mas Eko? Ya memang sih ya, jadi kesannya memang arogan sekali bahwa kemudian yang menurut saya justru itu sebenarnya membahayakan buat mereka gitu ya. Karena Jakarta walaupun mungkin itu dilakukan pada Sabtu, tapi tetap saja yang namanya kendaraan itu kan ramai. Jadi kalau saya juga melihat videonya, ketika kemudian mereka berlipat di antara kendaraan bermotor itu ngelihatnya aja udah ngeri banget gitu loh. Kenapa? Karena kan mereka kan ini digerakkan dengan tenaga manusia, dan tentu saja ketika kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan manuver itu bisa mengagetkan dari pengendara lain, dan justru itu jadi bisa membuat mereka tertabrak atau kemudian justru kendaraan lain yang menabrak kendaraan yang lain dan sebagainya. Ini yang memang menurut saya memang harus diperbaiki polanya, pola pelatihan seperti ini memang harus diperbaiki. Baik, Mas Eko, berarti memang ini membahayakan jika dilakukan di jalan protokol dan memang harus sudah ada izin dari pihak kepolisian, dikawal seperti itu, atau latihan di tempat yang lebih aman seperti GBK ya, Mas ya. Nah, tapi ada beberapa juga nih, Mas Eko, yang mengungkapkan tentang sulitnya regulasi menyewa atau menggunakan tempat latihan sepatu roda. Nah, apakah benar nih, Mas, regulasi menggunakan tempat latihan sepatu roda ini sulit? Sulit tidaknya kan kita tidak tahu seperti apa sih kesulitannya, apakah kemudian kesulitan itu bagi klub ataukah kemudian bagi induk organisasi. Kita punya yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita punya yang namanya Komite Olahraga Nasional Indonesia. Apakah mereka akan diam saja melihat kesulitan-kesulitan seperti itu? Kan enggak. Yang penting adalah bagaimana kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang memang menaungi para atlet tersebut. Tentu saja ini menjadi tugas dari induk organisasi Perserosi. Kalau DKI Jakarta tentu saja kepada KONI DKI. Kalau kemudian ini Perserosi pusat tentu saja berkoordinasinya dengan KONI pusat dan juga kantor Menpora. Saya yakin mereka pasti akan memberikan jalan gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian pola komunikasinya itu diubah. Kalau memang itu dipersulit, ya mari kita sama-sama cari apa kesulitannya. Tentu kami dari media itu tidak akan tinggal diam gitu. Kami juga bukan sekali dua kali kok melihat atlet yang dipersulit itu kemudian kami kami munculkan dan pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Baik, berarti tetap kunci utamanya adalah komunikasi dan koordinasi ya, Mas. Selama ini berjalan dengan baik, seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik dengan cara yang sesuai dengan aturan yang ada, seperti itu ya, Mas. Sepakat, Mercy. Baik, Mas Eko, rombongan pesepatu roda yang sempat viral ini kan telah diberi sanksi teguran dari pihak kepolisian. Menurut Mas Eko, apakah hal ini cukup untuk mengurangi kejadian serupa terulang lagi? Ya, teguran itu menurut saya sudah satu hal yang cukup bagus ya. Kan memang sanksinya kalau kita lihat, kalau misalnya kita sanksi lebih jauh lagi, denda ataukah kemudian kita masukkan ke wilayah pidana, menurut saya memang agak berlebihan. Karena di sini memang
katakanlah ini adalah tindak pidana ringan lah, atau pelanggaran ringan gitu ya, karena memang mengganggu ketertiban umum misalnya di jalan raya. Memang adalah sesuatu yang menurut kepolisian ya sudah kita tegur saja, tapi jangan sekali lagi diulangin gitu. Dan ini menurut saya memang sudah mencukupi gitu loh. Karena kalau kita ingin bertindak lebih jauh lagi, saya kira memang harus sekali lagi ya sudah pahami aturan mainnya gitu. Atlet itu tidak boleh dilarang berlatih, apalagi setelah mereka lama tidak bergerak, itu akan memberikan penurunan kepada daya latih mereka. Jadi kondisi fisik dan mental mereka itu akan terganggu gitu. Baik. Poin utamanya tetap ya Mas ya, seperti yang tadi Mas Eko selalu katakan, sebenarnya komunikasi dan koordinasi supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Betul, Tapi tidak bisa betul. disalahkan juga kepada atlet sepenuhnya, ini tetap perlu koordinasi, tetap perlu ruang untuk berlatih, dan ini juga menjadi PR kita bersama pemerintah juga ya Mas ya, untuk bisa menyiapkan sarana latihan yang memadai, yang lebih banyak begitu Mas. Kalau dari sisi tempat latihan, apakah menurut Mas Eko ini sudah cukup, ada JIRTA dan ada GBK, atau perlu ada tambahan lagi Mas Eko? Untuk kondisi tempat berlatih, kalau memang sudah disiapkan ya gunakan saja di situ. Jadi kalau memang dirasa kurang, tentu bicaralah dengan para petinggi dari organisasi olahraga gitu. Intinya adalah jangan sampai kita merugikan para atlet, karena mereka taunya berlatih. Ini adalah tugas para pemangku kepentingan olahraga nasional gitu. Kalau memang ada olahraga yang memang membutuhkan tempat latihan, pikirkanlah. Jakarta ini masih ada luas kok kalau memang mau dicari. Apakah kemudian ada kendala? Ya disitulah kendala itu kan harus diatasi. Jangan sampai kemudian sekali lagi akhirnya kalau menurut saya jadi kasihan para atletnya sebetulnya. Mereka sebetulnya berlatih di mana saja juga tidak masalah. Yang penting mereka bisa mengembalikan kondisi fisiknya gitu. Jangan sampai kemudian hal-hal gara-gara mereka jadi viral gitu dan kemudian dihujat sana sini, pada akhirnya justru akan melemahkan mental mereka gitu. Ini kasihan sekali. Jangan sampai para atlet jadi korban lah, kira-kira begitu. Baik. Kalau sekarang ini menurut Mas Eko, apakah fasilitas yang diberikan kepada atlet tidak hanya sepatu roda tapi seluruh atlet di cabang olahraga lainnya ini sudah memadai untuk melakukan latihan, Mas Eko? Dibilang memadai pun belum tentu ya, Mercy ya. Dibilang tidak memadai juga tidak sepenuhnya begitu juga. Karena beberapa hal yang harus diperhatikan adalah setiap cabang itu kan pasti punya target. Dan mereka memiliki tempat latihan sebetulnya. Dari dulu mereka ketika ada cabang olahraga tertentu, pasti mereka sudah menyiapkan yang namanya tempat-tempat latihan. Gitu. Tinggal bagaimana kemudian mereka melakukan maintenance, melakukan perawatan dan sebagainya. Seperti kita balap sepeda kayak di velodrome, itu kan juga satu hal yang luar biasa. Dan jangan lupa bahwa seperti balap sepeda juga punya nomor jalan raya, seperti juga sepatu roda ini, dan mereka berlatihnya pun juga di jalan raya gitu ya. Dan ini sekali lagi adalah koordinasi lagi dengan aparat keamanan agar memang mendapatkan pengawalan dan juga mendapatkan pengawasan. Baik, Mas Eko, terima kasih sudah bergabung dengan MG Radio pagi hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu Mas Eko. Selamat kembali beraktivitas.